Halo Sobat Teknik, jumpa lagi di channel Empik Tech. Tentunya dengan saya Empik, dan di video kali ini saya mau share ke teman-teman ya pengalaman saya. Di sini saya lagi menghadapi chiller yang brandnya GEA. Di termostat muncul P1 ya. Di video sebelumnya saya sudah share cara menangani freezer yang muncul P2 ya. Itu yang bermasalah sensor EPAP-nya ya. Tapi waktu itu yang muncul P2 merek chillernya Sanden Intercool ya. Kali ini dia mereknya GEA chiller ya, tapi di termostatnya di sini ada keterangan Dixel ya. Jadi merek atau tipe termostatnya Dixel ya, kemungkinan besar mirip-mirip ya. Coba nanti kita cek. Saya akan coba cek untuk sensor ruangannya. Mudah-mudahan permasalahannya ada di sini. Pertama-tama teman-teman bisa cek dulu kabelnya ya. Kabelnya kemungkinan ada yang putus, digigit tikus atau entah lepas. Nah itu kita pastikan dulu kabelnya, kabel untuk sensor udaranya. Oke, langsung kita tangani ya. Oke teman-teman, ini mesin sudah saya matikan. Tadi waktu hidup muncul P1 itu kompresornya sudah hidup ya. Nah tapi sudah saya matikan. Nah setelah saya cek, ini jika teman-teman lihat, ini tampilan di belakang modul ya, ada banyak kabel. Di sini sudah tertera jelas untuk terminal nomor 1 yang ini ya, ini nomor 1, nomor 2. Di sini fungsinya sudah jelas ya, kelihatan. Nah di sini ada supply line, terus untuk defrost, NC. Nah ini dia untuk sensornya ya, sensor EPAP di sini teman-teman bisa lihat. Nah ini room untuk ruangan EPAP. Nah ini ya, karena ini chiller jadi kita fokus di probe terus sensor ruangan ya. Ini kabelnya kita lihat yang sebelah sini ya, bisa teman-teman lihat terminal yang paling kiri ini sama yang nomor 11 12 ya, ini 11 12 yang warna hitam ya. Nah setelah saya cek, ternyata ini teman-teman ada, memang benar ya kabelnya putus. Nah di sini teman-teman lihat, saya tidak tahu apa yang membuat dia putus. Ini kemungkinan karena di dalam sini ada tajam atau apa. Oke, langsung saja saya coba sambung ya, dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke Sobat Teknik, di sini kabelnya sudah saya buka. Ini ya kabelnya, saya dari belakang ya, tadi saya coba buka dari depan, agak susah saya sambung kabelnya ya. Jadi ini saya sambung dari belakang ya kabelnya. Bisa teman-teman lihat, ini kabel sensornya yang warna hitam ya ruangan, sama yang warna putih ini untuk EPAP-nya ya, masuk ke unit ruangan pendinginnya. Oke, ini sudah saya sambung. Sekarang saya akan coba sambung ke termostat digitalnya ya. Oke teman-teman, ini kabelnya sudah saya sambung dan bawa ke depan ya. Jadi kemungkinan besar penyebab kabel ini putus itu bukan karena tikus ya. Kemungkinan besar ini prediksi saya karena suhu panas dari kompresornya lama-lama jadi kabelnya lapuk. Dan di sini juga dekat dengan pantai, udara pantai. Karena panas dari kompresor ini membuat kulit pelindung kabelnya retak-retak dan udara pantai masuk, akhirnya kawat tembaganya kemakan ya, jadi lapuk. Jadi jika teman-teman merasa spekulasi saya ini kurang pas, teman-teman bisa isi masukannya di kolom komentar ya. Oke Sahabat Teknik, ini kabelnya sudah saya sambung ya, yang warna biru. Oke, satu di pinggir dan satu di tengah. Samaan dengan kabel yang putih ini ya. Ini untuk sensor EPAP-nya, ini untuk sensor ruangannya ya. Oke, sekarang saya pasang dulu dan langsung kita tes apakah P1 akan hilang. Oke Sahabat Teknik, sekarang kita akan coba apakah P1 muncul atau sudah normal ya. Alhamdulillah Sahabat Teknik, jadi ternyata itu dia permasalahannya, kabelnya putus ya. Jadi perlu diingat, jika muncul P1 berarti yang masalah itu sensor ruangannya. Bisa dicek dulu konekannya apakah ada yang lepas, atau langkah kedua
kabelnya putus ya. Dan langkah ketiga, jika konekan bagus, kabel bagus, itu berarti sensor udaranya minta diganti. Oke, dan perlu diingat untuk P2 itu sensor EPAP. Itu dia yang bisa saya share di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk di like jika dirasa video ini bermanfaat dan di share ke teman-teman kalian. Semoga apa yang kalian tahu bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel Empik Tech, karena dengan kalian subscribe channel ini, teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari channel Empik Tech. Dan jangan lupa untuk diaktifkan tombol notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video terbaru. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.